Halo guys, kembali lagi di channel gue, di Dimsky Channel. Gue kali ini pengen bikin video yang berbeda dari video gue sebelum-sebelumnya. Gue pengen coba ngubungin kawan lama gue yang ada di Jakarta. Nah, siapa tahu ini lagi nggak sibuk ya, mungkin karena lagi adanya wabah virus COVID-19, mungkin eh, dia nggak begitu sibuk ya. Coba gue chat dulu ya guys ya, siapa tahu orangnya bisa kita hubungin. Oke guys. 2000 years later. Nah ini guys, udah gue chat orangnya ya, moga-moga langsung langsung direspon baik nih sama kawan sama gue nih guys. Nah, sambil nunggu balasan dari kawan gue pengen nanya nih, kalian selama ada wabahnya COVID-19 ini, apa sih yang kalian lakukan di rumah? Nah nanti bisa kalian dijawab di kolom komentar yang ada di bawah ya guys ya. Nah, ini kawan gue langsung jawab, santai bre. Cocok nih, langsung aja guys, kita video call kawan lama gue, kita langsung kulik-kulik ya kan, tentang kawan lama gue ini guys. Halo guys. Hey, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini guys orangnya guys. Ya. Sibuk gak bre? Gimana? Sibuk gak nih? Enggak. Tadi gue lagi nonton aja tadi. Alhamdulillah. Oke, gue apa namanya? Gue takut ganggu. Tapi gue pikir jam-jam segini gue kira lu udah tidur gitu loh. Makanya pas gue chat lu masih respon. Nah, gini bre. Enggak. Gini, ini kan gue lagi apa ya? Gue lagi kangen aja sih sama Lau gitu kan. Udah lama nih kita nggak ngobrol-ngobrol kan. Nah, terus pas lagi ada apa namanya wabah virus COVID, ya kan. Terus posisi kita juga lagi jauh. Nah, gue pengen apa namanya? Gue pengen nanya-nanya nih sama lu, ya kan? Kan kita juga udah lama nggak ketemu nih. Siapa tahu, Iya. apa namanya, banyak perubahan-perubahan nih dari lu nih. Kita karena udah lama nggak Banyak ketemu. Nah, banyak lah perubahan yang iya sih benar-benar. lu yang gue belum cerita penuh sama lu. Iya sih. Banyak banget sih yang Berapa? belum belum lu ceritain sih ke gua sih, ya kan. Nah gini, gua nggak mau basa-basi nih, sebetulnya gue pengen langsung aja sih sebetulnya poin-poinnya, karena gue pengen apa ya, pengen ngulik-ngulik sedikit sih tentang pribadi lu nih sebetulnya guys. Iya boleh. Nah jadi gini, kita ini kan apa ya, berteman udah lumayan lama ya. Kita berteman udah lama, terus kita juga ya, sebelum gua ke Semarang kan dulu kita sering main ya kan, sering apa namanya ngobrol bareng. Nah gue pengen nih ceritain dong awal perkenalan lu sama gua itu gimana sih awal lu kenal. Nah terus berapa lama nih ya kan lu jalanin pertemanan sama gua, biar teman-teman apa namanya subscriber gua bisa tahu juga nih. Apa tuh? Kita awal kenal tuh tahun 2011. Kita kenal itu zamannya masih Twitter ya? Twitter ya, benar Twitter tuh dulu. Masih Twitter. Terus kita kenal itu pas lu JB mentionan gua tuh jaman-jaman Oh JB. iya anjing ya, benar gue masih ingat tuh dulu
yang awal JB tuh gue dulu ya pertama ya. Iya. Iya benar-benar. Kan gue sama siapa ya, lupa gue. Bisa lupa gitu anjir. Ya dulu zaman-zamannya aku senang, terus lu join bareng ya kan, terus lu kayak minta apa sih, fallback, mesti fallback. Dulu kayak fallback dong, ya bener sih ya, fallback bener. Terus ya SKSD akhirnya tukeran pin ya, BBM, zaman dulu BBM. Oh iya anjing, itu masih jadul banget guys, masih BBM tuh bener. Nah, terus anjing lucu banget. Kita BBM-an set tapi gak pacaran ya, gak pacaran. Iyalah anjing. Akhirnya kita ketemu, posisi gue lagi gak sibuk kan. Kita janjian tuh yang lagi gak sibuk, gue itu masih SMP kalau nggak salah. Iya anjing, SMP kelas 1 ya. lu itu masih kecil banget dulu anjir. Gue udah paling tua tuh kayaknya tuh main sama lu tuh dulu. Oh ya, enggak, gue masih SMP ya, SMP. Terus kita ngobrol tuh ya, lu datang ke rumah gue ya. Ya gue datang ke rumah lu tuh pertama kalinya tuh guys. Gue baru kenal sama orang lewat media sosial di Twitter, ya kan. Terus deket, abis itu gue langsung main ke rumahnya, ya kan. Wah sebenarnya lu kenal sama Sebut aja lah, ya, sebut saja lah si A. ya mantan lah udah. Iya. Kita sebutnya mantan dah. Bener. Wah. Terus Akhirnya ya udah, jadi berteman. Sebenarnya kita nggak pernah berantem sih ya selama kita berteman gue. ini yang pengen gua tanya nih. Selama kita berteman nih, ya kan, awal kan 2011 ya tadi ya, 2011 sampai detik ini nih, ya berarti kan hitungannya udah 9 tahun ya kita berteman ya. Nah, gue pengen nanya nih, lu sebetulnya nih selama 9 tahun ini sama gua, maksudnya berteman ya, bukan pacaran lo ya, ini kita berteman ya. Lah, ada nggak sih? Ada nggak sih? Santai, kita open aja. Normal, Nah, kita masih normal. benar, kita masih normal benar. Gue pengen tahu nih, ada nggak sih suka dukanya lu itu berteman sama gue, men? Selama 9 tahun. Oh banyak sih. Wah banyak banget kalau suka duka sih. Kalau misalkan masalah, kita pernah berantem nggak sih? Enggak sih ya. Wah anjing. Cuma salah paham aja. Salah paham itu pun juga cuma sekali loh guys, sekali seumur hidup dalam gue berteman sama seorang piteng ini loh guys. Nah, setelah itu ya fine aja sih, kita nggak pernah berantem sih. Enggak sih, karena setiap kita ketemu pasti ada aja yang kita bicarain. Benar. Masalah lu atau masalah gua, dia saling sharing, kasih pendapat, quote segala macam. Iya sih, Iya. benar. Nah, lucunya pertemanan gue ya, ini gue sedikit cerita nih sama subscriber gue lucunya gini, gue berteman sama seorang piteng itu selama 9 tahun ya. Percaya nggak percaya nih, apa ya, ini orang suka hilang-hilangan guys, ya kan. Itu loh, lucunya 3 bulan hilang, ya kan, setengah tahun hilang, dan yang paling lama itu guys, kalau lo mau ngerti semua ya, 1 tahun itu udah hitungan paling lama dia hilang. Nah, tapi dari hilangnya dia ini, dia itu masih apa ya, masih tetap care sama gue gitu loh. Dia hilang tapi tetap nyari gue gitu loh. Nah, dan kebalikannya gue pun juga kayak gitu ke dia gitu loh. Misalkan gue ngilang nih, gue nggak ada kabar, entah itu ganti Instagram apa ganti WA, dan si Piteng pun juga ganti Instagram atau ganti WA, kita tetap cari, dan itu pasti ketemu. Tapi lucunya setiap kita bertemu, ya kan, di satu momen. Nah, momen itu mungkin bagi lulu semua berpikir, anjir kok ketemu lagi, tapi momennya ada momen masalah, ya kan. Nah, tapi bagi gua sama Piteng,
ketemunya momen ada masalah itu malah bikin kita nih ibarat kata apa ya, kita jadi awet nih selama 9 tahun ini, bener gak sih? Iya nggak? Ya. Nah itu loh, nah jadi Sharing. nah itu makanya gue suka dukanya sama Piteng ya seperti inilah gitu loh. Jadi kalau dari gue pribadi mungkin suka dukanya itu ya. Nah tadi kan suka dukanya dari lu kan udah lu ini kan udah lu sampaikan kan. Nah di sini gue pengen nanya nih lebih dalam lagi sama lu, ya kan? Gue pengen nanya lebih dalam tentang nanya lebih dalam nih ya kan, kita kulik-kulik nih guys ya kan, mungkin lulus semua nih yang sempet suka sama Piteng ya kan, atau kepo-kepo sama Piteng nih jadi ngerti nih guys. Nah gini, Macam-macam. enggak, tenang aja, santai skut gini, selama gue berteman sama lu kan gue nggak mau terlalu kepo sama kehidupan lu ya, maksudnya dari kehidupan pribadi nih ya, tapi gue mungkin udah saatnya gue harus bertanya tentang ini sih sebenarnya sama lu. Nah gue pengen nanya nih Apa tuh? satu hal, lu tuh selama lu menjalani hidup ya sampai lu umur saat ini, lu udah punya berapa mantan sih? Waduh, dari apa deh? Dari 11. Itu gue masih ada kayak sekarang detik ini gue. Iya anjir. Nah nih buat orang-orang yang dulu pernah suka sama Piteng nih ya, nih kita dengerin ada berapa mantan sih yang pernah dia pacarin guys. Ini yang dihitung yang awet apa yang enggak nih? Dari yang awet boleh, nggak awet boleh, yang dimainin boleh, yang jadi pelarian juga boleh. Gue jadi gusti orang ini. Wih siap. Gue sering diselingkuhin. Wah, Kayak curhat jadi. curhat. Udah apa ya dari gue SMP ya? 15 Kelas 2 itu ya? 15 orang, 20 orang. Oh. Yang inget aja ya, yang inget aja. Anjing saking banyaknya. Kayaknya ini jadi gue gak cukup deh. Wah anjing. Hitung-hitungnya. Anjing lah. Gila lah. 799. Anjing. Kalah gue guys. Ya paling nggak nyampe 10 lah. Itu yang pacaran ya. Yang apa yang langgeng Langgeng anjing. tahu lah. Nggak nyampe 10 lah. Nggak nyampe 10 lah. Mentok-mentok 10 lah ya. Mentok-mentok 10 lah ya. Boleh lah, boleh. Ya, Anjir. gue juga lupa gue. Nah, Gak tau gue nggak gue ingetin. iya sih ya, mantan sih sebetulnya sih nggak perlu diinget ya. Nah, gue pengen Tampak. iya sih benar. Nah, selama lu pacaran dulu nih sama mantan-mantan lu, yang paling sebentar berapa, yang paling lama berapa? Sebentar itu 6 bulan lah, setengah tahun. Setengah tahun. Itu paling sebentar. Tapi ya paling sebentar. Wah, awet juga ya sebetulnya. Iya. Ya. Wow, Pak. Anjir, gila. Nah, terus yang paling lama? Yang paling lama Wih, kayaknya gue ngerti nih. ini yang tahu lah, zaman-zaman Iya, paham gue mah. 5 tahun 6 tahunan. Sekitar segitu ya. Itu gue kalau kredit mobil udah bisa dapat 2 mobil tuh. Wah, bukan 2 lagi sih. 3 mobil, 4 mobil sih nyampe sih. Kayaknya. Iya. Kalau kredit ya. Nah, ini kan tadi kan gue sempet apa ya, sempet ngulik-ngulik tentang
apa namanya, tentang mantan lu ya, lu ada berapa mantan, terus lu ngejalanin berapa lama ya kan. Dari yang sebentar berapa, yang paling paling lama berapa. Nah ini kan gue kan apa ya, gue tuh pernah dengar ya kan, pernah dengar ya, sebenarnya bukan pernah dengar lagi sih, gue dengar langsung dari lu ya kan. Lu nikah muda ya kan, lu nikah muda. Nah gue pengen tahu nih ya kan, dari lu sebanyak mantan itu ya kan, sampai akhirnya lu berani memutuskan untuk menikah muda tuh apa sih alasan lu gitu loh. Kalau gue boleh tahu nih ya kan, apa sih yang akhirnya lu memutuskan untuk nikah muda? Apa karena lu capek untuk berpacaran main-main, atau lu capek disakiti, atau whatever lah itulah. Nah ini gue pengen pengen tahu langsung nih dari lu pribadi, kenapa sih lu pengen nikah muda? Waktu itu ya gue kayak gimana ya, mungkin emang udah bisa dibilang udah, ya kan gue udah kerja juga, udah dia udah ada penghasilan sendiri, ya gue juga capek lah mungkin main-main juga gitu berkata lu. Nah, ya. Terus akhirnya gue mutus kalau berpacaran, gak apa malah pacaran juga ya sekitar 3 bulan lah, 3 bulan itu gue langsung putuskan untuk coba ke jenjang yang lebih serius. Ya gue udah ngerasa kayak cocok aja, tepat maksudnya. Apa sih namanya, kayak udah cocok aja gitu kan, maksudnya dalam arti ya mungkin ini jodoh gue gitu. Akhirnya gue memutuskan untuk bicara serius sama dia. Akhirnya gue ngobrol langsung sama orang dia, gue ngomong juga sama orang tua, gimana nih, karena gue tuh udah ngerasa gue kayak gue udah bisa, maksudnya gue udah mampu lah untuk hidup berdua gitu. Itu aja sih. Berarti lu selama 3 bulan pacaran ya kan, lu langsung memutuskan nikah muda itu? Ya seperti itu ya. Iya sih, kebanyakan kan orang-orang pengennya nikah di umur ya mungkin beda ya sama orang zaman dulu ya. Kalau zaman dulu tuh kayak pengennya umur di umur 30 tahun, 35 tahun. Beda ya sama zaman sekarang ya. Kalau zaman sekarang kayaknya mungkin banyak orang di luar sana tuh nikah muda ya, maksudnya nikah umur muda mungkin dari 20, 21, 25 ya kan. Dan itu pun juga kebanyakan orang-orang yang nikah muda itu pun juga kebanyakan, sorry ya, maksudnya banyak yang nggak awet ya dibanding awetnya ya. Nah gue pengen tahu lebih dalam nih, kalau diizinin sama lu ya, gue pengen nanya suka duka lu selama nikah muda tuh apa sih, biar para subscriber gue nih yang ngerasain nikah muda ya, bisa apa ya, mungkin bisa tahu lah suka dukanya di nikah muda tuh seperti apa sih gitu loh. Kalau sukanya tuh ya dalam arti apa ya, kalau kayak masih pacaran aja, apalagi kan cuma pacaran cuma sebentar doang ya. Iya sih benar. Iya kayak nggak bosan aja, kayak malah kayak rasa pacaran gitu sih, kayak ngerasa masih pacaran. Terus gue juga kayak kok lu sekarang yang jadi setiap gue mau tidur ngeliatin halu lagi. Iya sih ya benar benar Terus ya tapi udah gak ada tantangan lagi. Kalau udah nikah tuh udah gak ada tantangan lagi, beda gitu berarti. Berduaan gitu kan, jadi udah perbolehkan, berasa ini kurang menantang aja gitu. Sebenernya Anjing. Ya gue sih ya maksudnya apa ya, mungkin perbedaan dari orang yang pacaran sampai akhirnya menikah muda ya kan. Nggak menikah muda juga sih, orang menikah yang maksudnya udah
waktunya mungkin juga pasti merasa perbedaan ya, maksudnya yang tadinya kita biasa bangun tidur cuma ngeliat pintu kamar, sekarang ngeliatnya wah udah ada pasangan gua, ya kan, bener gak sih? Terus yang apa-apa yang mau kemana-mana itu bisa sendiri tanpa harus ditemani pasangan, sekarang harus ditemani pasangan, bener gak sih kayak gitu ya? Nah, terus eh gue pengen pengen tahu juga nih, lu selama nikah muda ini udah dikasih karunia anak belum sih? Lu kan tadi nanya suka duka, dukanya belum gue jawab. Oh iya anjing, oke. Ya, sorry guys. Gue saking gue keponya sebetulnya sama Piteng gitu loh. Nah, iya. Bener, sorry kalau gue. Nah, berarti sukanya itu ya. Nah, dukanya nih. Ini nih dukanya nih. Oh, dukanya itu, lu tahu orang yang baru kepala juga usia menginjak 19 sampai 20 itu, kan gue beda setahun sama dia kan, dia di 20 tahun. Di kepala gue baru dia umur 19 20 kalau nggak salah. Dukanya ya sama-sama sebenarnya masih, kalau nikah egois, sama-sama masih egois itu tinggi. Ya karena emang sebenarnya belum taat kayak gitu, belum apa namanya, ya itu masih jatuhnya sih belum bisa bilang termasuk dewasa sebenarnya. Cuman kedewasaan itu emang nggak dilihat dari umur sih, tapi dari ya emang dari sendiri kalau kedewasaan. Iya sama-sama masih egoisnya masih tinggi banget. Cuman kalau kita nggak sadar salah satu yang mengalah, itu nggak akan ada jalan keluarnya. Itu benar banget, itu benar sih. Kebanyakan lukanya sih ya egoisnya sih, itu kebanyakan. Kenapa ya di luar sana teman-teman gue yang gagal di pernikahan itu karena egois dalam hal apapun, egois dalam hal gitu. Iya sih, gue percaya itu sih, maksudnya nggak hanya teman-teman lu aja ya, maksudnya dari teman-teman gue yang dulu yang ada di Jakarta ya, maksudnya kayak teman kuliah ya kan, atau teman-teman SD gue ya, kebanyakan juga maksudnya mereka nikah muda ya kan, tapi juga ada yang merasakan kegagalan ya kan, ada juga yang awet ya kan. Itu sebetulnya tergantung dari pribadi kita masing-masing ya sebagai laki-laki ya, untuk menyikapi ke pasangannya ya sebetulnya. Nah, tapi sebetulnya itu keegoisan di dalam hubungan itu sebetulnya yang membuat itu siapa sih? Maksudnya apakah kita sebagai laki-laki itu bisa menyalahkan perempuan, atau perempuan bisa menyalahkan laki-laki? Kalau dari menurut pribadi lu ya, selama lu menjalani nikah muda dari umur 19 menuju 20 kan lu nikah muda tuh ya kan, terus lu ngerasain namanya setelah menikah itu lu wah anjing kok beda sama pacaran ya, kok egoisnya malah makin besar ya dibanding pas pacaran. Nah itu sebetulnya tuh awal mulanya ada keegoisan tuh gimana sih? Awal mulanya sana itu ya sebenarnya Dari salah paham apa gimana? ya salah paham, apa ya, salah paham pokoknya dalam hal kecil apapun ya. Ya kayak dia ngechat tiba-tiba dan itu nggak tahu siapa pasangan lu segala macam. Netting lah itu kayak awal-awal pacaran yang masih hangat-hangat lah gitu. Iya benar. Masih nggak pengen banget gitu ya kan. Terus sebenarnya sama aja sih, nggak laki-laki nggak perempuan. Nah, menurut lu ya, di perbedaan pas lu pacaran sama lu pas nikah ya kan, gue pengen tahu lah ya sama lu, karena lu kan yang udah nikah muda nih ya kan. Ada nggak sih kecemburuan yang jauh lebih meningkat dari lu pas pacaran sama pas lu ketika lu nikah muda? Ada nggak sih itu, maksudnya tingkat lu kecemburuan, terus lu kayak lu netting apa gimana sama pasangan lu, ada nggak sih? Atau sebaliknya deh, pasangan lu ke lu? Kalau pacaran itu kan bisa dibilang wah cemburunya karena kita belum siapa-siapa.
ya kan. Jadi waktu pacaran sih cemburu itu gua kalau dari itu dari 1 sampai 100 dari 1 sampai 10 itu 10 cemburu gue parah. Gue orangnya cemburu parah. Protek protek sih, kalau dibilang protek saat pacaran, protek gue. Terus ya gimana sih, apa, lebih cemburu pas pacaran. Oke. Ya berarti maksudnya kan Setelah ada perbedaannya berarti ya. setelah nikah gue mikirnya ya dulu udah milik gue gitu kan. Apa ya, udah milik sepenuhnya. Udah gue kayak lebih percaya ke dia. Apalagi berdua selama berhari-hari kan kita menjalani berdua terus. Anak gitu kan, berdua ya cari apa ya, percaya aja sih. Jadi udah nggak terlalu cemburuan, protek sebenarnya, jadi saling membebaskan aja satu sama lain asal tahu batasan aja sih. Benar sih. Perbedaan. Berarti apa ya sebetulnya pacaran sama menikah tuh sebetulnya nggak terlalu jauh beda ya untuk perubahan dari kita sebagai laki-laki ke perempuan atau perempuan ke laki-laki ya, karena itu bukan hal yang wajar ya seperti itu ya, karena yang yang tadinya kita merasa biasa aja ya kan, terus ketika udah menikah ya lu tuh udah punya gua ya kan, lu udah punya gua ya, lu kalau lu mau kemana-mana ya lu paling enggak ya lu kasih tahu gua, lu ngabarin gua ya kan, benar nggak sih? beda sama orang-orang yang masih pacaran mungkin ya udah lu mau kemana ya lu bodo amat, yang penting lu juga bisa jaga etika, bisa jaga bisa jaga hati lu gitu kan. Nah tapi kan kalau orang-orang yang menikah itu apalagi nikah muda kan, itu mungkin lebih nge-pushnya kan lebih kekhawatiran ya, bener gak sih? Tidak khawatir tuh lebih gimana ya, harus bener jaga banget. Oke. Karena ya udah milik gua sepenuhnya. Asik gimana kata nih, dunia nih udah punya lu berdua dah pokoknya, iya gak sih? Yoi. Nah terus tadi kan sempet kepotong nih ya kan, karena gara-gara gue mungkin terlalu gegabah ya, maksudnya nanyain satu hal yang pengen gue tahu juga ya kan. Lu udah dikasih karunia anak belum sih selama lu nikah muda ini? Udah, alhamdulillah. Berapa? 5? Gue sampai 11 ya. Wah anjir, lu mau bikin tim bola apa? Ya, 11-an. Anjir, gokil sih. Berarti alhamdulillah ya lu selama lu menjalani percintaan sampai lu akhirnya memutuskan nikah muda, langsung dikasih karunia anak 1. Nah itu laki-laki apa perempuan nih? Alhamdulillah ya Allah. Gue seneng sih sebenarnya, maksudnya sebagai kawan nih mendengar kawan gue itu dia berani memutuskan untuk menikah muda dan dikasih rezeki oleh Allah ya, maksudnya oleh Allah dikasih karunia anak ya kan, dan itu pun juga perempuan lagi, benar gak sih? Itu kan mungkin jadi satu kelebihan untuk seorang lu ya, maksudnya untuk seorang lu sebagai ayah, lu merasa anjing gue percaya nggak sih, maksudnya ini bener nggak sih, ini gue lagi mimpi apa gue bener-bener ini nyata gitu kan. Ketika lu bener-bener lu berani memutuskan menikah terus sampai akhirnya lu dikasih karunia anak, itu kan berarti kan bener-bener momen yang bener-bener yang nggak bisa lu lupakan ya kan, sampai kapanpun, bener nggak sih ketika ada anak itu? Nah terus hubungan lu sekarang sama pasangan lu gimana sih? Fine aja selama lu nikah muda, apa lu mungkin ada sedikit problem? Tapi ini gini ya, gue nanya kayak gini boleh lu jawab ya kan,